Yuk, selamat malam kembali lagi di channel Korean Amat. Oke, race MotoGP Portimao, Algarve Portimao, menurut gue ya, cukup uh, cukup puas sih kalau gue bilang ya, gitu. Untuk startnya juga cukup menarik ya, walaupun Ducati langsung bisa fight di depan. Ada beberapa insiden yang memang balapan ini sebelumnya harusnya belum selesai karena tinggal 2 lap lagi, tapi akhirnya diputus untuk selesai. Tapi nanti gimana ya, nanti kita bahas belakangan. Oke, kita mulai dari starting gridnya 1, 2, 3. Yang pertama ada Francesco Bagnaia, terus diikuti oleh Jack Miller, dan juga ada si Juan Mir ya. Terus di startnya ini si Francesco Bagnaia sama si siapa, si uh, Jack Miller itu cukup bagus kalau gue lihat, karena mereka bisa langsung berada di posisi 1-2, dan juga sempat ada sedikit duel antara Miller dengan Juan Mir, meskipun itu hanya lap-lap awal doang. Terus setelah itu Miller diikutin oleh Alex Marquez juga, dan sempat kalau gua lihat ya di sekitar lap-lap awal itu Joan Mir dengan jarak sekitar 400-an second kemungkinan bisa menyalip si Pecco Bagnaia di ya kemungkinan gua harap ada battle antara Pecco Bagnaia sama si Juan Mir ini. Tapi sayangnya ya lu tahu, karena Ducati juga di track lurus itu cukup kencang, dan itu keunggulan buat Ducati juga di situ. Dan kalau gue lihat juga Suzuki bisa tampil bagus lah untuk race kali ini, dan enggak kayak race-race seperti biasanya yang kalau gue bilang ya kurang sih gitu. Dan terbukti semakin lapnya naik, terpangkas juga semakin banyak juga gap yang dihasilkan oleh Pecco Bagnaia kepada Juan Mir. Dan di situ gue juga mulai melihat kalau apa ini mungkin Juan Mir juga nggak mampu gitu. Terus setelah lap sekitar 15-an lap lah ya, terus itu si Alex Marquez juga mulai mendekati tuh di lap-lap 15-an itu dia mulai mendekati Jack Miller gitu. Terus Quartararo juga sempat disalib juga oleh si Johan Zarco karena sempat mau jatuh juga itu tuh. Dan setelah itu ada si Iker Lecuona ya, dia bablas apa ya istilahnya, kayak terlalu kenceng gitu dia pas melewati tikungan berapa ya, tikungan kedua kalau nggak salah itu. Dia terlalu kenceng, terus akhirnya melebar cukup jauh banget, hampir aja dia masuk gravel. Terus dia drop position cukup jauh banget, dan akhirnya ada duel juga antara Quartararo melawan Jorge Martin, tapi hanya saat ya, hanya satu tikungan lah kalau gue lihat. Terus disalip lagi sama si Johan Zarco. Johan Zarco juga sempat mempertahankan posisi, terus akhirnya ada duel juga gitu. Dan di situ terjadilah ya crash dari si Quartararo. Sayang banget, baru saja merayakan gelar juara di Misano 2 minggu kemarin, terus di minggu ini gitu. Dan di minggu ini di Algarve Portimao dia harus crash gitu. Sayang banget sih itu. Ya tapi gak apa-apa, karena dia juga pasti nggak begitu ngotot banget untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, karena dia juga sudah mengunci gelar juara. Jadi ya hasil apapun ya nggak nggak terlalu berdampak lah gitu. Terus pertarungan yang paling disorot di MotoGP kali ini ya itu tadi, ada pertarungannya si Jack Miller sama si Alex Marquez ini yang cukup, kalau gue bilang cukup menegangkan juga. Terus sempat disorot juga ya pertarungan antara Luca Marini, terus Franco Morbidelli sama Valentino Rossi. Dan Valentino Rossi walaupun hanya sekejap itu ditampakin di kamera, tapi di sana dia juga belakang duel dengan Franco Morbidelli di posisi ke 15 kalau nggak salah. Karena Luca Marini di posisi 14, dia berhasil menyalip Franco Morbidelli ya, karena ya lu tahu Franco Morbidelli baru aja sembuh dari cedera lutut kiri atau kanan, gue lupa, karena baru saja sembuh. Jadi ya belum top perform lah itu kasarnya ya. Terus balik lagi ke
pertarungan yang ada di depan antara si siapa Jack Miller sama si Alex Marquez ini gue bilang ini Jack Miller ini malunya minta ampun kalau misalnya dia kalah sama Alex Marquez. Kenapa? Karena kalau kalahnya sama Mark Marquez itu nggak masalah kalau gue bilang, karena Mark Marquez juga pembalap yang bisa mengambil resiko jauh lebih banyak daripada Alex Marquez yang notabene adalah adik dari si Mark Marquez ini. Tapi Alex Marquez juga bukan main-main sekarang ya kan, dia tampil agak kalau gue bilang ya agresif juga, cukup berani mengambil resiko meskipun di beberapa lap-lap terakhir di 10 ke bawah itu Miller mulai lagi mendekati gap dari si siapa si Alex. Jadi dia sempat mendekati lagi dan sempat mau menyalip tapi sayangnya dia hanya menutup di tikungan pertama. Pas dia mengejar di track long strike, dia mulai mengejar lagi dan bisa menyalip walaupun dia tidak langsung memblok dari posisinya si Alex ini. Dan jadi setelah dia menyalip, akhirnya si Jack Miller ini agak sedikit terlalu melebar dan akhirnya di posisi dalamnya diambil oleh si Alex Marquez gitu. Di sini pertarungan paling disorot banget ya, pertarungannya si Alex sama si Jack Miller ini gitu, karena sampai hampir menuju lap terakhir ya sebelum insiden red flag gitu, karena ada red flag juga. Ini gue juga bingung, red flag udah mana 2 lap lagi red flag gitu, dua lap lagi finish maksud gue ya. Ini kalau red flag, kalau misalnya lap masih 6-7 mungkin masih bisa kalau red flag kita memulai restart lagi, walaupun ya agak kacau pastinya balapan kayak Pecco Bagnaia tentunya pasti bakalan dirugikan banget sama si Joan Mir. Kalau yang menang Joan Mir ya jelas si Pecco Bagnaia sangat dirugikan kalau misalnya ada restart ini gitu ya, karena kalau misalnya ada restart ini ya banyak pembalap yang dirugikan, ya ada juga yang diuntungkan pembalap yang ada di belakang. Terkadang juga masih bisa untuk fight back di posisi tengah-tengah lah, di posisi para pembalap yang ada di tengah gitu. Tapi tidak berlaku untuk pembalap yang ada di depan, karena mereka juga sudah memporsir bannya, sudah melakukan banyak sekali putaran ya, sudah pastinya itu menguras ban juga gitu. Apalagi di antara duelnya Alex Marquez sama Jack Miller ini juga, Jack Miller juga mengakui bahwa dia melakukan terlalu banyak putaran di MotoGP kali ini sehingga membuat rear tire atau ban belakangnya dari Jack Miller ini tergerus lebih cepat daripada ban depannya gitu. Jadi lu bisa ngeliat kan di posisi di lap 5 ke bawah itu si Jack Miller agak sedikit sering lebar, kayak gak bisa konsisten masuk di racing line gitu. Jadi dia agak sedikit keluar racing line, dan sehingga si Alex Marquez juga sempat mendekati juga mau menyalip si Jack Miller ini. Tapi Jack Miller juga masih bisa menutup. Tapi dia juga langsung menyadari kalau ada red flag ya. Di sini red flagnya terjadi crash ya, bisa dibilang lumayan cukup parah karena melibatkan 2 pembalap, yakni Iker Lecuona sama si Miguel Oliveira gitu. Jadi senggolan di antara 2 pembalap pas si Iker Lecuona ini mau masuk di bagian dalam, akhirnya tidak sengaja ngenain si ini Miguel Oliveira, sehingga menyebabkan kedua pembalap ini jatuh. Ya, jatuhnya juga kalau gue bilang ya cukup parah. Kenapa cukup parah? Karena kaki kiri dari Miguel Oliveira ini itu terhimpit atau terjepit sama motornya Iker Lecuona. Terus kaki kiri Iker Lecuona itu juga terjepit motornya sendiri dan terseret oleh motor mereka berdua sampai ke gravel gitu. Bahkan itu pun di posisinya juga si Miguel Oliveira juga masih tepat di atas motornya Iker Lecuona, karena motor Iker Lecuona kan di bawahnya motornya si Miguel Oliveira ini gitu. Ya penyebab red flag sih harusnya race ini belum selesai gitu. Gue masih pengen lihat duelnya antara Alex Marquez sama si Jack Miller ini lebih mendalam lagi gitu. Dan sekarang akhirnya Ducati resmi mengunci gelar konstruktor ya, kalau nggak salah itu dia mengunci gelar konstruktor sekaligus dengan gelar runner up-nya si Pecco Bagnaia gitu di MotoGP 2021 ini.
gue juga ngucapin congratulations juga buat si Francesco Bagnaia atau Pecco Bagnaia yang sudah berhasil membawa Ducati bisa bersaing sampai sekarang ini, meskipun ya gelar juara untuk si pembalap itu sudah selesai di MotoGP Misano, karena dia juga crash di MotoGP Misano yang membuatnya gagal untuk bisa melaju untuk bersaing di MotoGP Algarve Portimao ini gitu. Tapi nggak ada masalah, runner up juga sudah suatu pencapaian bagus, tidak buruk juga, not bad, it's very good kalau gue bilang. Dan untuk Suzuki juga gue ngucapin selamat juga, congratulations, karena bisa, walaupun ya di musim ini tanpa tim manajer, tanpa manajer tim, tanpa David Brivio, mereka masih bisa berada di posisi ketiga gitu. Dan walaupun selama sepanjang musim MotoGP 2021 ini Suzuki juga terseok-seok, cukup ya kalau gue bilang kayak 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 mau mati gitu, kayak balapan kayak, tapi kayak gak ada nyawanya gitu, cuma raga doang dipaksa buat jalan gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, gue tetap appreciate banget buat tim Suzuki karena mereka berhasil membawa tim ini juga tanpa David Brivio di MotoGP 2021 ini dan tetap mendapatkan hasil yang bagus gitu. Dan gue juga berharap kalau si Oliveira juga nggak kenapa-kenapa. Sudah jelas tadi Lecuona juga masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, itu artinya dia juga nggak terlalu serius. Cuma yang ditandu kan si Miguel Oliveira, dan gue berharap juga Miguel Oliveira tidak mengalami cedera serius, dan gue harap ya tetap baik-baik aja lah gitu. Oke, mungkin sekian aja sih dari video gue, nggak banyak juga dari sini. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.